Sabtu 19 Oktober 2024, kami berangkat dari Pondok Ranji menuju stasiun Ciboleger. Untuk menuju ke sana, pertama-tama kita berangkat dari stasiun Pondok Ranji menuju stasiun Rangkas Bitung menggunakan KRL. Perjalanan ini akan menempuh kurang lebih 1 jam perjalanan. Sesampainya kami di stasiun Rangkas Bitung, kemudian kami melanjutkan perjalanan kami menggunakan mobil Elf. Perjalanan ini akan menempuh 1 jam perjalanan. Setelah 1 jam perjalanan, akhirnya kami sampai di Terminal Ciboleger. Kami langsung memulai trekking melewati perbatasan Baduy Luar. Oke, sekarang kita sudah sampai di Baduy Luar. Kita di sini harus tetap mematuhi peraturan adat yang ada. Yang paling penting harus menjaga sopan santun ya. Ikuti terus keseruan kita. Ini adalah pertama kalinya kami mengunjungi Baduy. Suku Baduy adalah salah satu suku yang berasal dari Banten, yang mana suku Baduy ini dikenal sebagai suku yang masih menjaga warisan adat serta tanah nenek moyang mereka. Keberadaan dan wilayah tempat tinggal suku Baduy diresmikan oleh pemerintah sebagai wilayah cagar budaya Pegunungan Kendeng. Oke guys, jadi sekarang kita udah sampai di perumahan Baduy Luar. Dan sekarang kita udah ada di rumah Ayah Naipah. Beliau ini adalah salah satu warga Baduy Dalam, yang mana beliau itu pindah ke Baduy Luar sejak tahun 2002. Emang banyak sih ini labar. Contohnya nggak masuk listrik, itu nggak boleh dilanggar. Punya mesin atau punya motor kayak punya sumur itu nggak boleh dilanggar. Punya sawah nggak boleh dilanggar. Kalau melanggar dari peraturan itu dikasih saran dulu, dikasih masukan sekali, 2 kali sampai 3 kali. Kalau ngeyel terus ada penerimaannya, ada hukumannya 40 hari. Seperti di karantina gitu ya, dipekerjakan di tempat sesuatu yang dia nerima hukumannya. Kalau Baduy Luar, nah di desa Kanekes. Baduy Dalam sistemnya dijodohkan, tapi buat lamaran sama 3 kali dan nggak boleh cerai. Selain salah satu meninggal gitu nggak boleh cerai. Kalau Baduy Luar boleh cerai, tapi nggak boleh dimadu. Adat istiadatnya di Baduy Luar mah kalau pernikahan hampir sama sih jadi bawah. Bisa ngundang-undang, bisa ada keseniannya. Keseniannya model di sini biasanya kayak jaipongan gitu tuh, keromong, gamelan. Kalau kesepakatan mah bisa mau pindah ke Jawa, ke Bandung, kemana bisa. Kesepakatan mau udah saling mengenal, saling mencintai mah bisa. Cuman kalau datang lagi ke Baduy nggak bisa di aku warga Baduy sebagai tamu datang. Kumpul-kumpulin. Itu setiap kampung nanti harus dikumpul-kumpulin. Sebulan kadang ada 3 kali dikumpulin, satu kampung. Nah, nanti ketua kampungnya nanti wawancara, mana yang bisa, mana enggak, mana yang belajarnya harus begini atau harus begitu. Masyarakat Baduy memiliki budaya yang sama seperti suku Sunda pada umumnya. Masyarakat Baduy Luar umumnya bekerja pada ladang yang berpindah-pindah. Hasil panen utamanya ialah beras, sayur, dan buah. Pertanian masyarakat Baduy juga tidak menggunakan bajak atau cangkul karena adanya prinsip pengolahan lahan yang merusak tanah sesedikit mungkin karena mereka menerapkan larangan pengubahan lahan menjadi sawah. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadinya kerusakan pada alam. Oke guys, jadi sekarang kita lagi mau berkunjung ke salah satu narasumber yang ada di perumahan Baduy Luar. Ikutin terus ya. Oke, jadi kita udah nyampe di rumah salah satu masyarakat Baduy yang bersedia untuk ditanya-tanya. Ikuti terus keseruannya. Oh, namanya Teteh siapa? Armin. Teteh Armin. Iya. Oke. Menurut Teteh, apa aja aturan adat yang paling dihormati dan nggak boleh dilanggar? Pakaian, yang lain-lain juga emang nggak boleh. Punya sawah sama kendaraan listrik pun itu mah beneran nggak boleh. Sangat penting sih menurut saya, nyaman, sederhana gitu. Itu memang udah ke bawah ini gitu, lebih nyaman kayak gini gitu.
Kalau saya sih banyak kan yang nanya katanya emang nggak pengen sekolah atau yang lain. Kalau menurut Teteh sih enggak gitu. Udah kayak gini aja nyaman gitu. Paling kan kalau perempuannya kan kalau nggak ke ladang belajarnya itu bertenun, bikin kain. Kalau nggak ke ladang sekolahnya kayak gitu doang. Jadi nggak bisa nulis ataupun baca, paling bisa sendiri aja. Nggak ada yang ngajarin. Yang ini ketua-ketua adat sini. Jadi kalau misalnya yang belum bisa ya boleh belajar yang angklung yang kayak gitu kan. Kalau saya bapak gitu, tapi kan kalau ceweknya enggak. Kalau perempuannya paling ya gini doang sih. Atau geladang gitu doang. Ya, apakah masyarakat Baduy menerima perubahan dalam kesenian atau lebih suka menjaga bentuk aslinya? Di sini aja. Kalau misalnya kan kalau kesenian di sini kan angklung atau yang disebut koromong gitu. Paling itu doang. Nggak menerima yang lain-lain. Saya nggak ada, cukup yang ada aja di sini. Emang nggak diperbolehkan juga gitu, diharuskannya ya kayak gini sederhana. Kalau misalnya cuma denger doang seperti di HP ya sih ada juga yang suka gitu, tapi paling nggak ada yang ini doang gitu, misalnya yang belajar nggak ada. Pernikahan sih sama aja sama di luar. Di sini juga ke penghulu juga. Penghulunya tetap orang luar. Cuman udah itu diacarain lagi di sini. Kalau akad nikahnya sama aja ke orang luar. Nggak pakai surat nikah sih kalau di sini. Kalau di sini paling kita ya ngomong aja ke orang tuanya. Ya udah nggak suka, udah nggak ini gitu sama dia gitu misalnya. Kan nggak ada surat, nggak ada apa. Cuma sebatas perkataan aja kalau misalnya udah pengen cerai. Selain pernikahan nih kayak adat-adat di sini kayak ritual-ritual gitu ada nggak gitu? Nah, itu namanya kawalo. Jadi acaranya itu tahun 3 kali tentang adat tradisi penanaman padi. Padi kita itu nggak boleh langsung makan gitu. Kalau umur padinya sih 6 bulan. Di hari kawalo itu kita puasa. Jadi 3 bulan itu 1 bulannya puasanya sehari. Jika masyarakat yang konflik, masyarakat sini khususnya gitu, itu cara utama dalam menyelesaikan masalah tersebut itu bagaimana? Kalau di sini paling jarak, ada jarak juga. Ada nggak tekanan dari luar yang bikin khawatir adat atau cara hidup Baduy itu bisa berubah? Mungkin ada aja sih, tapi setahu Teteh sih ya nggak ada. Layaknya kebanyakan suku di Nusantara, suku Baduy juga mengenal budaya menenun yang telah diturunkan nenek moyang mereka. Tradisi menenun ini menghasilkan kain tenun yang digunakan dalam pakaian adat suku Baduy sehari-hari. Selain itu, hasilnya juga diperjualbelikan untuk wisatawan yang datang berkunjung ke Baduy. Hingga saat ini, orang luar yang mengunjungi wilayah Baduy semakin meningkat, sampai dengan ratusan orang per kali kunjungan. Biasanya, mereka merupakan remaja dari sekolah, mahasiswa, dan juga para pengunjung dewasa lainnya, bahkan turis dari mancanegara. Masyarakat Baduy juga memperbolehkan kita menginap loh. Tentunya harus tetap mengikuti peraturan yang berlaku. Buyut nu dititipkeun ka puun. Nagara 133 Bangawan Swawidak 5 Pancer salawe negara. Gunung temenang dilebur, lebak temenang dirusak, larangan temenang dirempak, buyut temenang dirobah, lojor temenang dipotong, pondok temenang disambung. Nu lain kudu dilainkeun, nu ulah kudu diulahkeun, nu nya kudu dinyakeun. Karena petuah inilah suku Baduy ada dan masih dihormati sampai saat ini. Memasuki suku Baduy mengingatkan kami bahwa perjalanan ribuan mil dimulai dari satu langkah.